Insya Allah 19 juta itu kita dukung. Loh, Anda nggak setuju 19 juta lapangan kerja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak Anies dan teman-teman. Mungkin pertanyaan saya ini cukup sederhana ya Pak Anies. Dan sekaligus ada pengen curhat dan minta tips dari Pak Anies. Karena jujur saya dari UGM, saya baru saja lulus S2, sudah baru sidang dan belum wisuda. Dan ketika lulus ini yang saya hadapi adalah dilema kuliah tapi nggak jadi apa-apa. Nah, dilema kuliah tapi nggak jadi apa-apa. Belum jadi siapa-siapa. Oh. Ya, nggak jadi siapa-siapa gitu. Nah, saya pengennya jadi apa? pengennya jadi masih berapaan? Gitu aja. Ya, jadi cerita saya ini dari Kabupaten Jember Pak Anies. Dan di kampung saya anak-anak yang kuliah, anak muda yang kuliah itu tidak banyak. Dan beberapa kali saya ngobrol dengan tetangga-tetangga saya, saudara-saudara saya pun banyak yang tidak kuliah. Karena saya bilang, suku saya ini nggak mau dikuliahin aja Pak Le, kuliah gitu. Mereka jawabnya cuma, kamu nggak banyak uang, kamu nggak enak, anak kamu kaya gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu sering kita hadapi di lingkungan kita, terutama karena saya dari desa juga, jadi saya sering sekali mendapati jawaban-jawaban seperti itu. Apalagi kalau kita melihat media sosial hari ini ya teman-teman, mungkin teman-teman ingat kuliah cuma scam, itu banyak sekali keseluruhan di media sosial. Dan juga ada yang suka bikin konten, ngapain kuliah orang kamu jadi bosnya anak-anak yang kuliah, aku bosnya yang kuliah cuma jadi karyawan ya. Sering sekali kita mendapati hal-hal seperti itu. Nah, sebelumnya saya marah ada orang yang bilang kuliah cuma scam. Tapi ketika dihadapkan dengan realita, ketika lulus memang susah mencari kerja, banyak teman-teman saya yang lulus S2, banyak yang sudah S3 tapi tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kapasitasnya, dengan kapasitas intelektualnya, jenjang pendidikannya. Saya kemudian merasa bahwa ya ini memang persoalan yang nyata gitu menghadapi kita, dan itu berat sekali. Kita tidak bisa kemudian menjadi orang-orang yang bilang seperti itu, karena memang kalau sudah dihadapkan dengan lulusan kita bisa apa teman-teman gitu kan. Nah, jadi ini juga relevan dengan apa yang disampaikan Pak Anies, bahwa persoalan integritas di negara kita ini memang sudah sangat memprihatinkan ya, karena dalam segala sektor kita susah, kita tidak mendapat tempat bukan karena kita tidak berkapasitas, tapi karena sistem tidak mengizinkan kita untuk masuk ke sana gitu. Nah, menghadapi persoalan negara kita yang seperti ini Pak Anies, kira-kira apa tips dari Pak Anies dan bagaimana mungkin pesan-pesan dari Pak Anies bagi kita setidaknya untuk menjaga mentalitas kita agar tetap mau berpendidikan tinggi, agar tetap mau kuliah, agar tetap mau motivasi teman-teman dan saudara-saudara kita untuk kuliah gitu Pak Anies. Mungkin sekian dari saya. Nama siapa? Oh, nama saya Nia Pak. Nia. Kebetulan saya sudah bekerja, saya pegawai instansi pemerintah. Saat ini posisinya sedang kabur untuk studi di UGM, sebelumnya sekolah di UI juga. Michelle Pak Ilya, saya salam dulu. Mungkin mau bertanya, sebagaimana tadi disampaikan dan saya rasakan juga bahwasanya perubahan itu sulit untuk dilakukan tempat. Semua itu terasa-rasanya harus terjadi top down. Selagi kami berada di posisi yang tidak bisa melakukan hal banyak, apa sebenarnya yang sebaiknya kami lakukan? Karena yang saja ikut arus itu seperti tadi nyawa saya tidak di situ, tapi yang saja ya sobat ini harus gimana? Mungkin ada tips dan pencerahan dari Pak. Kami bertahan di dalam seperti apa? Namanya apa? Oh ya, sebenarnya saya Aulia. Di sini bagi Pak Anies, saya ingin bertanya terkait konteks dunia Islam, yang mana Dr. Anies tadi pernah mengatakan bahwa epicentrum dunia Islam itu tak lagi sekarang itu di kawasan Arab, tidak lagi di Turki, Persia, sejak runtuhnya daripada khilafah Utsmaniyah 1924. Dan beliau menegaskan bahwa Indonesia akan berpotensi menjadi epicentrum dunia Islam, dan ini juga diperberat oleh salah satu pemikir besar dari Aljazair yang memiliki namanya, dan itu Profesor Rahman. Dan pulau-pulau itu terlihat daripada salah satunya Indonesia memiliki populasi terbesar, dan juga kawasan strategis, jalur perdagangan seperti Selat Malaka, dan juga kawasan diplomasi yang terkenal internasional, salah satunya adalah Konferensi Asia Afrika dan lain sebagainya. Pak Anies menjadi inspirasi kemerdekaan bangsa-bangsa. Tapi Pak Anies, faktanya adalah
kita melihat pendidikan kita masih belum rata, kesejahteraan rakyat kita juga seperti itu. Tapi di sisi lain, saya menjadi kesalahan. Apakah kita hanya menjadi penonton, belum saja, atau kita jadi kontributor untuk membangun peradaban? Bagaimana sih dalam membangun bangsa ini? Secara spesifik, tahapan-tahapan yang ideal gitu ya untuk kita bangun bangsa. Ada istilah bottom up dan juga top down gitu. Dan saya meyakini perubahan itu harus dimulai dari keduanya. Dan cuma seringkali dari pemimpin kita yang kurang ideal seperti itu. Nia, sudah kuliah belum dapat kerja, dan banyak yang bilang nggak usah kuliah, toh susah kerja. Setuju? Udah terlanjur kuliah, teman-teman. Sekolah kuliah itu bukan persiapan kerja. Kuliah bukan persiapan kerja. Kuliah adalah pengembangan potensi diri di jenjang yang paling tinggi. Itu kuliah. Pengembangan potensi diri. Itu dikembangkan. Nah, soal susah cari kerja bukan salah yang kuliah, salah yang belum menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Jadi jangan salahkan yang kuliah. Insya Allah 19 juta itu kita dukung. Loh, Anda nggak setuju 19 juta lapangan pekerjaan? Setuju tidak? Setuju. Dukung tidak? Dukung. Saya juga dukung. Saya juga kepengen 19 juta itu tercipta segera. Kalau bisa udah bulan lalu tercipta. Betul nggak, teman-teman? Jadi soal lapangan pekerjaan jangan salahkan kampus, tapi soal penyediaan lapangan kerja. Dan jangan khawatir, ini pelajaran dari Korea Selatan. Korea Selatan itu membuat sistem pendidikannya lurus. SD, SMP, SMA sama semua. 95%, 90%, 90%. Kalau Indonesia piramid. 98%, 84%, 60%. Gini. Makin tinggi jenjangnya, makin sedikit yang sekolah. Di Korea begini. Pemimpin perencana Indonesia tahun 70-an mengatakan jangan seperti Korea. Karena kalau seperti Korea, maka menciptakan pengangguran terdidik. Sudah sekolah tinggi, tapi belum ada lapangan kerja. Indonesia pilihnya piramid. Apa yang terjadi di Korea? Ketika mereka yang sarjana jadi supir, yang sarjana jadi office boy, ya memang betul. Tapi begitu investasi datang, pembangunan industri tumbuh, yang supir jadi manajer, yang office boy jadi asisten manajer. Betul nggak, teman-teman? Tapi udah siap. Lah kalau kita, begitu itu ada, orangnya belum ada. Kenapa? Karena pola kita piramid. Jadi yang hari ini sudah sekolah dengan baik, sudah terdidik dengan baik, jangan khawatir. Begitu kesempatan ada, insya Allah Anda akan bisa ambil kesempatan itu. Makanya harus lakukan perubahan. Aulia, tentang ada urusan-urusan besar yang saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jangan pernah, mana Aulia tadi? Jangan pernah berpikir saya tidak bisa berbuat apa. Bisa kok. Anda mulai bergerak di lingkungan paling dekat. Kalaupun belum bisa mengubah negeri ini, ubahlah kampung Anda. Kalaupun belum bisa kampung, ya pertemanan Anda. Jadi selalu ada step yang bisa dikerjakan. Jangan selalu berpikir yang besar. Jadi, nah yang saya khawatirkan adalah kalau situasi ini terjadi lama, maka best brain itu akan keluar. Yang saya khawatirkan. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan ekosistem yang senyawa dengan dirinya. Kalau tidak bersenyawa, orang lain. Bersenyawa itu membuat kita bisa leluasa bekerja. Nah itu jadi bisa dikerjakan banyak hal. Jadi saya usul buat Aulia jangan putus asa, tapi juga jangan begini. Saya mencintai Indonesia, syaratnya jujur, syaratnya bersih, syaratnya semua orang baik, syaratnya sistem bergerak. Nah kalau syaratnya itu Anda nggak bisa cinta Indonesia nanti. Ya cinta-cinta aja, nggak usah pakai syarat. Iya. Kalau Anda mencintai jangan pakai syarat. Cintai saja tanpa syarat. Nah, tapi yang belum baik jadi prinsip saya, syukuri kemajuan, perbaiki kekurangan, dan terus-menerus melakukan kemajuan. Itu prinsipnya. Bung Imam, kebangkitan Islam dari timur Indonesia. Minimal sholat pertama di hari itu dari Indonesia. Karena matahari terbit pertama di wilayah kita. Dari Maghribi sampai Merauke. Itu bentangannya umat Islam mayoritas. Maghribi sampai Merauke. Dan kita mulainya dari sini. Saya juga mengharapkan begitu. Tapi kita tidak akan pernah bisa bangkit kecuali kita bereskan soal integritas. Nggak akan mungkin. Nggak akan mungkin. Karena integritas itulah yang menjadi kunci untuk kebangkitan. Dan hari ini kita menyaksikan
eh, kebangkitan juga di Amerika Utara, di mana umat Islam di sana menjalankan kombinasi. Satu sisi adalah membawa nilai-nilai Islam, sisi lain membawa kemodernan yang ada di Barat. Di sana kita menyaksikan ada fenomena yang menarik. Dan ini teman-teman, menurut saya salah satu PR buat kita di Indonesia. Pembandingnya, jangan umat Islam Indonesia dengan umat Islam lain di Timur Tengah, tapi bandingkan dengan seperti Turki, bandingkan dengan umat Islam yang ada di kawasan Eropa dan Amerika. Karena di situ mereka memiliki keindahan untuk bisa mengkombinasikan. Indonesia juga salah satu yang unik itu. Kenapa di sini unik dibandingkan di banyak negara Timur Tengah? Karena di Indonesia, di Nusantara, bukan hanya Indonesia, Nusantara ada Malaysia, ada Thailand. Di sini apa yang menjadi hukum adat dan apa yang menjadi aturan agama itu mudah dipisahkan. Di sana itu sering menjadi satu, sehingga kita sulit membedakan ini syariah atau ini adat. Di Nusantara itu mudah dipisahkan. Karena mudah dipisahkan, maka mudah sekali untuk tumbuh berkembang. Salah satu contohnya, ini bicara tentang kebangkitan Islam dari sini, adalah perguruan perempuan Diniyah Putri di Padang Panjang. Ada yang berasal dari Sumatera Barat di sini? Iya, Anda Tanjung Sumatera Barat ya? Ada Diniyah Putri Padang Panjang. Teman-teman tahu Universitas Al-Azhar ya? Mufti Al-Azhar itu datang tahun 56 ke Indonesia. Lalu diajak oleh Pak Natsir, salah satu pendiri UI, ke Diniyah Putri Padang Panjang. Sampai di Padang Panjang, Mufti ini ketemu dengan sekolah perempuan yang perempuan-perempuan memahami Quran dengan baik, memahami hadis dengan baik, bisa bahasa Arab, bisa bahasa atau Inggris atau Belanda. Itu terbengong-bengong. Kenapa? Al-Azhar tidak ada perempuan. Sampai tahun 56. Tidak ada perempuan. Semuanya laki-laki. Lalu Mufti dari Al-Azhar itu minta kepada Ibu Rahmah Al-Yunusyah ikut ke Al-Azhar. Tahun berikutnya dia berangkat dan membuka program perempuan di Al-Azhar. Untuk pertama kalinya universitas tertua di dunia Islam membuka program perempuan, dan yang membuka siapa? Perempuan dari Indonesia. Ya, namanya Rahmah Al-Yunusyah, dan dia mendapatkan gelar Syekhoh. Syekhoh ini pertama kali, selama ini ajanya Syekh, tapi tidak ada Syekhoh. Ini pertama kali. Dia menjadi muridnya lebih terkenal, namanya Rasuna Said. Jalan Rasuna Said. Itu perempuan, Rasuna itu bukan laki-laki ya. Itu perempuan, muridnya Ibu Rahmah Al-Yunusyah. Jadi ya kita punya stok-stok itu. Tapi lagi-lagi barriernya apa? Menurut saya barriernya pada integritas. Nah, kemudian pertanyaan kedua, bagaimana tahapan membangun bangsa? Gini teman-teman, kalau memimpin di level nasional, di level provinsi, kabupaten, maka harus memimpin menggunakan values, pakai nilai. Nilai. Kalau tidak pakai nilai nggak jalan. Nilai itu jadi pegangan sehingga semua orang bergerak dengan nilai yang sama. Urutkan kepentingan politik dengan jelas dan jangan dicampur adukkan kepentingan publik dengan kepentingan politik. Seringkali ini tidak sejalan. Ini tidak jalan. Kepentingan publiknya adalah mengentaskan kemiskinan, kepentingan politiknya membahagiakan yang miskin. Beda kan? Kalau menyelesaikan kemiskinan, bangun sekolah, bangun sistem irigasi, bangun UMKM, oke? Itu menyelesaikan masalah membahagiakan yang miskin, bagi sembako. Betul nggak teman-teman? Membahagiakan yang miskin, menyelesaikan masalah? Tidak. Tapi ini harus dikombinasi, nggak bisa juga hilang sama sekali. Jadi gitu.